Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Kale, kelas B semester 2 program studi D3 Analisis Kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hormon, lipid, dan enzim. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran sehingga sekresinya akan masuk ke aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Apabila sampai pada suatu organ target, maka hormon akan merangsang terjadinya perubahan. Pada umumnya pengaruh hormon berbeda dengan saraf. Perubahan yang dikontrol oleh hormon biasanya merupakan perubahan yang memerlukan waktu panjang. Contohnya, pertumbuhan dan pemasakan seksual. Pada hewan, hormon yang paling dikenal adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin vertebrata. Molekul hormon dilepaskan langsung ke aliran darah, walaupun ada juga jenis hormon yang disebut dengan ektohormon, yang merupakan hormon tidak langsung dialirkan ke aliran darah, melainkan melalui sirkulasi atau difusi ke sel target. Berikut ada hormon dan sistem saraf. Secara persamaannya adalah sistem saraf dan hormon memiliki fungsi untuk mengatur dan melakukan koordinasi dalam kegiatan tubuh. Dan biasanya ini sangat berhubungan dengan pertumbuhan hormon dan perkembangan hormon dari tubuh manusia. Ada beberapa jenis hormon yang akan saya jelaskan. Salah satunya yaitu hormon insulin, yang merupakan hormon alami yang diproduksi pankreas. Insulin ini berfungsi membantu penyerapan glukosa ke dalam sel-sel tubuh untuk mengendalikan gula darah. Glukosa sendiri biasanya berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat dan diubah tubuh menjadi sumber energi utama. Berikut kita beralih ke lipid. Yang pertama ada klasifikasi lipid sederhana. Lipid sederhana atau biasa disebut dengan simple lipids merupakan ester gugus asam lemak, sering disebut juga sebagai gugus asli, dengan molekul alkohol gliserol. Lipid sederhana dapat berbentuk monogliserida, digliserida, atau trigliserida. Trigliserida ini merupakan lipid yang tersimpan dalam sitoplasma sel adiposa. Kemudian ada asam lemak tak jenuh (ALTJ), adalah asam lemak yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap, sedangkan asam lemak jenuh (ALJ) adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan-ikatan rangkap. Yang kedua ada lipid kompleks, yaitu ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. Di membran sel terdiri dari 3 kelas lipid. Yang pertama ada fosfolipid, lipid yang mengandung residu asam fosfat. Molekul ini mengandung basa nitrogen dan substituen lainnya. Misalnya gliserofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa gliserol dan sphingofosfolipid yang memiliki gugus alkohol berupa sphingosine. Berikut yang kedua ada glikolipid, lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine dan karbohidrat. Dan yang terakhir, lipid kompleks lainnya misalnya sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Terakhir ada trigliserida dan level trigliserida dalam tubuh HDL dan LDL. Seperti yang saya jelaskan di atas tadi bahwa trigliserida adalah salah satu jenis lemak yang banyak ditemukan di dalam darah. Trigliserida dihasilkan oleh organ hati, namun sebagian besar berasal dari makanan seperti daging, keju, susu, nasi, minyak goreng, dan mentega. Lemak dari makanan yang dikonsumsi akan dipecah dan diubah menjadi energi. Setiap lemak yang tidak digunakan tubuh akan diubah menjadi trigliserida dan disimpan di sel lemak. Ketika dibutuhkan, trigliserida akan dilepaskan untuk digunakan sebagai energi. Berikut yang terakhir ada enzim. Enzim merupakan senyawa protein yang membantu proses metabolisme dalam tubuh. Dengan adanya enzim ini, metabolisme akan berlangsung dengan cepat
karena menurunkan energi atau aktivasi yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Tanpa adanya enzim dalam tubuh, reaksi metabolisme dalam tubuh akan berlangsung sangat lama. Di sini ada struktur enzim. Enzim terdiri dari dua komponen, yakni bagian protein atau apoenzim dan bukan bagian dari protein, gugus prostetik. Apoenzim tersusun atas protein dan mudah berubah tergantung faktor lingkungan, misalnya pH dan suhu. Sedangkan gugus protestik adalah gugus yang tidak aktif. Zat ini terdiri dari unsur logam seperti besi, mangan, magnesium, atau natrium yang disebut kofaktor. Namun, gugus protestik juga dapat berupa bahan organik dan bukan protein seperti vitamin B atau koenzim. Berikut ada cara kerja enzim. Secara sederhana, enzim bekerja seperti kunci atau gembok. Pasalnya, dalam materi enzim terdapat tempat yang aktif atau active site, yang mana substrat tertentu dapat bergabung ke dalamnya dan bekerja secara spesifik. Itu adalah penjelasan sedikit mengenai materi enzim, lipid, dan hormon. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.